Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Haji Sugino, saya dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika teknik mengenai dekomposisi numerik dengan menggunakan tiga algoritma yang berbeda, tiga metode yang berbeda. Yaitu ada metode yang pertama itu metode Dolittle, yang kedua itu metode Crowd, dan yang ketiga itu metode Cholesky. Oke. Jadi di sini terlihat metode yang akan kita uh, paparkan. Metode yang pertama itu Dolittle. Jadi di sini kita diberikan persamaan metrik sebagai berikut. Jadi sistem A dan vektor konstanta B. Ini metriknya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu apa sih? Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan itu kita harus menganalisis itu formulatifnya dulu. Jadi kita harus tahu deh komposisi Dolittle itu seperti apa. Jadi dekomposisi Dolittle itu memfaktorkan matrik A menjadi dua, yaitu L atau lower dan U atau upper. Nah, ketetapan utamanya itu, jadi di Dolittle ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu diagonal utama metrik L itu harus bernilai satu, itu wajib ya. Nah, untuk proses menyelesaikan metode ini, yang pertama itu kita harus faktorisasi A sama dengan LU dulu. Lalu yang kedua itu kita harus menyelesaikan LY sama dengan B itu menggunakan forward substitusi. Dan yang ketiga itu kita harus menyelesaikan UX sama dengan Y itu menggunakan backward substitusi. Oke, kita langsung lanjut aja ke kalkulatifnya ya teman-teman ya. Atau perhitungannya. Masuk ke tahap satu itu faktorisasi A sama dengan LU. Nah, iterasi yang pertama ini udah mulai masuk kalkulatif ya teman-teman. Jadi iterasi yang pertama itu kita harus nyari baris satu U dan kolom satu L. Nah, untuk baris satu U itu kita temukan yang di sini. U11 sama dengan 3, U12 sama dengan 5, U13 sama dengan 2. Lanjut ke yang L-nya atau yang kolomnya. L11 sama dengan satu. Kenapa satu? Karena itu merupakan syarat utama atau ketetapan utama metode Dolittle. Jadi diagonal utama metrik L itu harus bernilai satu. Diagonal utama yang pertama gitu. Nah, untuk yang L21 sama dengan 0,0 per 3 sama dengan 0. Ini hasil dari dibagi dengan pivot U11 yaitu 3 yang ini. L31 pun sama seperti itu, dibagikan dengan pivot yang U11. Jadi 6 dibagikan dengan 3 itu sama dengan 2. Lanjut ke yang iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua itu mencari baris 2U dan kolom 2L. Yang pertama kita cari U22-nya dulu. U22 sama dengan 8 min 0,5 sama dengan 8. Itu hasil dari A22 dikurangi hasil kali L21 dan U12. Karena L21-nya itu 0, jadi hasilnya tetap 8. Lanjut ke yang U23. U23 sama dengan 2 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 2. Itu hasil dari A23 itu dikurangi hasil kali L21 dan U13. Lanjut yang kolomnya, yang L21, yang L22-nya. L22 sama dengan satu karena itu syarat Dolittle, balik lagi ke ketetapan utama dari metode ini ya teman-teman ya. Lanjut ke yang L32. L32 sama dengan 2, 2 dikali 2,5 per 8 sama dengan min 8 per 8 sama dengan min 1. Lalu dibagikan dengan pivot baru 22. Lanjut ke tahap yang kedua teman-teman. Tahap yang dua-dua kan nyari L-nya sama dengan B ya, atau menyelesaikan persamaan ini lah. Kita menggunakan forward substitusi. Nah, kita forward substitusi kan substitusi depan ya teman-teman ya. Kita harus nyari yang depannya dulu. Nah, ini Y1-nya itu sama dengan 8, itu langsung baris pertama. Y2-nya itu min 7, itu baris yang kedua. Nah, untuk yang Y3-nya, itu didapat dari hasil Y1 dan Y2 itu disubstitusi dulu. Nah, kita dapat hasilnya yang ketiga, Y3. Lanjut ke tahap yang terakhir atau backward substitusi. Backward substitusi itu kita harus menyelesaikan persamaan UX sama dengan Y. Jadi tuliskan dulu metriknya di sini. Kita dapat
Ini kan backward kan dari belakang ya. Jadi X3, X2, X1. X3 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. 3 per 6. Lalu X2-nya itu min 7, min 2 dikalikan dengan 0,5 per 8 sama dengan min 8 per 8 sama dengan min 1. Lalu X1-nya 8 min 5 min 1 plus 2 dikalikan dengan 0,5 per 3 sama dengan 8 min 5 plus 1 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Ini hasil yang X1. Baris pertama setelah substitusi X2 dan X3. Jadi yang ini tuh X1 itu didapat dari hasil substitusi X3 dan X2. Sama seperti yang ini kan dapat dari baris ketiganya dapat dari hasil substitusi Y1 dan Y2. Oke, untuk memvalidasi hasil hitungan manual yang kita buat, kita menggunakan Python dengan software Google Colab ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke software ini ya. Nah, ini kita memakai codingan Python untuk memvalidasi hasilnya. Di sini juga disebutkan faktorisasi ini langkah yang pertama, lalu forward substitusi, lalu ada backward substitusi. Di sini udah meliputi semua rumus yang ini mencari kolom L, mencari baris U. Ini kita sudah masukkan semua di codingan. Data input yang kita masukkan juga. Lalu perintah untuk eksekusi perintannya kita masukkan. Terus ini di codingan itu tanpa menggunakan library luar atau library eksternal ya. Nah, ini dapatkan hasil seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi kita hitung manual. Ini kan nih, hitung manual. U1-nya itu 352 sama 352. Lalu L2 itu 028. 028 sama ya teman-teman ya. Perhitungannya sudah sama dengan yang ada di perhitungan manual. Nah, untuk forward substitusi ini yang Y1-nya itu 8, Y2-nya itu min 7. Nah, ini Y1-nya 8, Y2-nya min 7, Y3-nya ini kan 3 ya. Y3-nya 3 sama ya teman-temannya. Jadi hasil yang kita hitung manual itu berhasil kita validasi. Jadi hasilnya itu benar ya teman-temannya. Oke, lanjut ke yang kedua, metode yang kedua, yaitu menggunakan metode core. Metode core itu sama dengan yang tadi, cuma bedanya itu kalau tadi kan yang L ya yang bernilai satu, kalau ini yang U yang bernilai satu. Sama, metriknya itu metriknya juga menggunakan metrik yang sama. Lalu kita menggunakan metode atau bukan metode ya, langkah-langkah yang sama yaitu menganalisis formulatifnya dulu. Kalau ada kalkulatifnya, kalkulatif itu yang langkah pertama itu faktorisasi A sama dengan LU, lalu iterasi yang pertama ini menghitung kolom 1L dan baris 1U. Sama ini L11 sama dengan 3, L12 0, 6, lalu U11. Bedanya ini dengan yang tadi itu dibalik. Kalau yang tadi kan kita mencari U-nya dulu ya teman-teman ya. Kalau ini L-nya dulu. Nah, U11 sama dengan 1 karena itu syarat dari metode CROT. Kalau tadi kan syarat utamanya diagonal L bernilai 1 ya. Kalau ini diagonal metrik U yang bernilai 1 itu wajib ya teman-teman ya. Lanjut ke yang iterasi yang kedua. L22 sama dengan 8 min 0 dikalikan 1,667 sama dengan 8. Itu hasil dari A22 dikurangi L21 dikalikan dengan U12. Karena L21-nya 0, maka hasilnya tetap 8. Seperti yang tadi teman-teman. Lanjut ke yang L32. L32 sama dengan 2 min 6 dikalikan dengan 1,667 sama dengan 2 min 10 sama dengan min 8. Itu hasil dari A32 itu dikurangi dengan hasil kali L31 dikalikan dengan U12. Nah, lanjut ke yang U-nya teman-teman. U22 sama dengan 1. Itu syarat yang tadi. Ini sama seperti yang ini teman-teman. Lanjut ke yang U23-nya. U23 sama dengan 2 dikalikan dengan 0,667 dibagi dengan 8. Hasilnya 0,25. Itu hasil dari A23 dikurangi eliminasi. Lalu dibagikan dengan pivot baru L22.
Lanjut ke literasi 3 teman-teman. Literasi 3 itu L33 sama dengan 8 min 6 dikalikan dengan 0,662 plus min 8 dikalikan dengan 0,25 sama dengan 8 min 4 min 2 sama dengan 6. Itu dari hasil dari sisa A33. Nah, untuk U-nya itu tetap satu karena syaratnya. Nah, langkah yang selanjutnya sama seperti tadi teman-teman. Kita mencari substitusi belakang dulu, sama depan dulu gitu. Namun bedanya ini tuh dibalik teman-teman. Kita harus mencari substitusi yang depannya dulu teman-teman. Nah ini Y1 itu 8 per 3 sama dengan 2, 667. Jadi baris satu itu dibagikan dengan L1, L11 teman-teman. Yang ini teman-teman. Yang Y2-nya pun dibagikan dengan L22 teman-teman. 8 yang ini teman. Oke, Y3-nya itu hasil dari substitusi Y1 dan Y2 teman-teman. Jadi didapatkan hasil seperti ini. Hasilnya 0,5. Yang back substitusi pun caranya sama teman-teman. Karena U-nya 1, nilai X 3 langsung dari Y3 teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk memvalidasi hasil yang manual yang kita buat, kita juga menggunakan Python ya teman-teman ya. Oke, kita menggunakan Python, kita langsung lanjut ke Python-nya aja ya teman-teman ya. Nah, ini crowd dan posisi Python yang kita buat ya teman-teman. Sama seperti yang tadi kolomnya cuma dibalik aja ya teman-teman. Bedanya L-nya kalau tadi U dulu, ini L dulu sama aja. Forward substitusi, back substitusi sama, data yang juga dimasukkan. Untuk hasilnya itu kan L1, L2 dan L3 itu kan 306. Sama dengan yang kita hitung tadi teman-teman. 306 tadi mana? Bukan yang ini. Nah ini teman-teman. 306 sama ya teman-teman ya. Ini 1 1667 0667. 1667 sama teman-temannya. Yang U itu nggak dimasukkan karena ya itu syarat ya. Lanjut ke yang forward substitusi juga sama 2667 0875. Tadi Y1-nya kan untuk Y1-nya kan tadi itu 2667 0875 067 0875 min 0875 0,5 sama teman-temannya. Berarti clear untuk metode yang kedua teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut ke yang metode 3 ya teman-teman ya. Di sini metode Koleski. Nah ini diberikan metrik yang berbeda teman-teman karena syaratnya itu berbeda kalau metode Koleski. Kita baca syaratnya dulu ya teman-teman yuk. Jadi syarat yang pertama metode Koleski itu harus simetris. Metrik itu harus simetris. Dalam artian yang ini A sama dengan A3, I AT itu harus terpenuhi. Jadi kalau di metrik yang ini angka 12 dan min 16 itu bercermin. Itu artinya syaratnya terpenuhi teman-teman ya. Nah, syarat yang kedua itu positif definite. Jadi determinan A36 itu karena 36-nya itu lebih dari 0, maka syaratnya dipenuhi teman-teman. Kita lanjut ke kalkulatifnya. Sama seperti yang tadi, kita harus faktorisasi A sama dengan LLT. Nah, lanjut ke iterasi yang pertama, yaitu menghitung kolom satu metrik L teman-teman. Langsung aja ke perhitungannya teman-teman ya. L11 sama dengan akar dari 4 sama dengan 2 itu akar kuadrat diagonal pertama ya dari A11. Yang ini ya teman-temannya. Lalu L21 12 dibagikan dengan 2. 2 ini dari mana teman-teman? 2 ini dari hasil akar diagonal A11 teman-teman. Sama ini juga dibagikan dengan hasil dari akar diagonal A11 teman-teman. Lanjut ke iterasi kedua aja ya teman-teman ya. Yang L22 sama dengan akar 37 min 6 kuadrat sama dengan 37 min 36 sama dengan 1. Jadi itu hasil dari akar A22 dikurangi dengan L21 teman-teman. Lanjut ke yang L32. L32 sama dengan min 43 min 8 X6 per 1. Itu hasilnya min 43 plus 48 per 1 sama dengan 5. Jadi A3-nya itu dikurangi kolom 1 dibagikan dengan L22 teman-teman. Lanjut ke yang iterasi yang ketiga teman-teman.
Terus yang ketiga itu L33 sama dengan 98 min min 8 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 98 min 64 plus 25 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Jadi akar A33 itu dikurangi total kuadrat elemen baris. Jadi total kuadrat semuanya dikurangi dengan A3 dikurangi dengan total kuadrat elemen baris ya teman-teman. Lanjut ke yang langkah selanjutnya teman-teman. Sama seperti yang tadi. Kita harus ada sub maju dan sub mundur gitu. Nah, sub maju. Kita lanjut dulu yang 2Y1 sama dengan 20. Berarti Y1-nya itu kan 10 ya. Tinggal 20 dibagikan dengan 2. 10 teman-teman ya. Lanjut yang kedua. 6 dikalikan dengan 10 plus Y2 sama dengan 43. Y2-nya itu 43 dikurangi 60. 6 dikalikan dengan 10. Jadi 60 di sini. Y2-nya kan 43 tadi teman-teman ya. Mana Y2, Y2. Nah, 43 kan ya. Kalau yang satunya kan 20 nih. Y1 20, 20 ya. Kalau Y1-nya doang 10. Itu kan 2Y1 ya. Nah, ini hasilnya min 17. Lalu yang ketiga min 8 kali 10 plus 5 min 17 plus 3 Y3 cuma 123. Kalau 3 Y3-nya itu 123 berarti Y3-nya itu 123 plus 80 plus 85 per 3. Kemarin 288 per 3 hasilnya 96. Lanjut ke submundurnya teman-teman. Submundur itu untuk menyelesaikan LTX sama dengan Y teman-teman. Yang pertama, 3x3 sama dengan 96. 96. Ya, X3 itu kan 96. Yang ini teman-teman. Nah, karena 3x3-nya 96, x3-nya berarti berapa? Itu dibagi 3. 96 dibagi 3, itu hasilnya 32 teman-teman. Lanjut ke yang X2-nya teman-teman. X2 plus 5 dikalikan dengan 32 sama dengan min 17. Min 17. Lalu X2-nya kan min 17, min 160. 160. Nah, ini min 17 dikurangi dengan 160 hasil dari yang ini. Min 17 dikurang 160 yang ini. Hasilnya min 177. Lanjut ke yang ketiganya. 2x1 plus 6 dikalikan dengan min 177 min 8 dikalikan dengan 32 sama dengan 10. Nah, X1-nya itu berapa sih teman-teman? X1-nya kan tadi 10 ya teman-teman ya. Masukkan aja ke sini teman-teman. Jadi 10 plus 10 62 plus 256 di per 2 sama dengan 664. Nah, untuk memvalidasi hasil yang kita hitungkan secara manual, kita masuk juga ke Python ya teman-teman ya. Nah, untuk metode Cholesky, tahapannya itu sama seperti tadi, yaitu ada faktorisasi, ada forward substitusi, ada backward substitusi, lalu datanya dimasukkan, didapat hasil seperti ini teman-teman. L1-nya itu 2, L2-nya itu 6, ini L2 ininya 1, min 8, 5, 3. Kita lihat teman-teman, kita validasi 2, 6, 1 ya teman-teman tadi ya. Nah ini 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, min 8, 5, 3. Min 8, 5, 3. Nah ini min 8, 5, ini 3. Jadi iterasi 1 sampai iterasi 3 itu valid ya teman-teman ya. Jadi sekian penjelasan dekomposisi numerik menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.